Nah, pertanyaan penting bagi setiap manusia yang hidup di muka bumi ini ya, khususnya dalam hal menggais rupiah ataupun memiliki uang ya. Jadi setiap rata-rata masyarakat kita di seluruh dunia bahkan Indonesia itu pasti memiliki uang. Kalau nggak memiliki uang nggak bakal bisa bertahan aktivitas hidupnya kan gitu. Kecuali di pelosok-pelosok pedesaan tanpa pakai uang cuman barter dari hasil ladang ataupun tanam dan lain sebagainya bisa kan gitu. Nah, pertanyaan penting untuk kita semuanya, kira-kira teman-teman semuanya yang hadir pada kesempatan Zoom siang hari ini punya uang atau tidak? Punya, 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 Master, cuman terbatas. Ya, punya. pasti punya uang semuanya walaupun 100 rupiah Ya, ya. terbatas. Ya, Pertanyaannya, uang itu selalu unlimited terisi terus, ada terus atau terbatas sekarang teman-teman semuanya? Terbatas. Terbatas ya. bapak. Nah, hal yang paling utama ketika kita memiliki uang yang terbatas untuk belanja berbagai macam yang kita lihat di pinggir jalan, di mall, dimanapun itu tempatnya, pasti kita mikir-mikir tidak untuk mengeluarkan uang kita tersebut. Mikir-mikir. Mikir Mikir ya, lah. jelas. Mikir 100 kali. Itu logikanya. Buat bayar ini itu, tagihan ini itu, buat tanggungan bulanan, mingguan, arisan, macam-macam lah. Ya, yang banyak hal disebut ya. Kira-kira masih mikir-mikir lagi atau langsung keluar duit? Masih mikir-mikir lagi Mikir-mikir. ya. Mikir-mikir Nah, lagi. kesimpulannya kalau teman-teman mikir-mikir ketika mengeluarkan uang ya, mikir-mikir dalam mengeluarkan uang itu artinya butuh ya dalam segala sesuatu halnya atau mencari yang efektif teman-teman untuk mengeluarkan uang. Cari Efektif. yang efektif dan pas kebutuhan. Nah, itu jelas, itu logika manusia yang akalnya masih sehat. Ya, ngeluarin duit kalau nggak efektif buat apa gitu kan. Misalkan kalau kita lihat apapun yang di pinggir jalan yang dijual itu, kalau bicara butuh kita butuh semua, betul nggak? Betul. Ya, Tetapi Master. bicara efektif, ini menyesuaikan keuangan kita. Wah, uang saya segini, saya keluar uang segini itu efektif enggak? Nah, ini penting yang kita pahami. Dan itu sudah kita lakukan di setiap hidup kita. Kita lakukan hal semacam itu. Lalu bagaimana pertanyaannya? Dalam menghasilkan uang. Dalam menghasilkan uang ini teman-teman selama ini masih mikir-mikir dulu atau hanya butuh uang gitu. Jadi ketika teman-teman butuh uang, itu melihat apapun yang menghasilkan langsung diambil saja. Kalau mikir-mikir, dia akan pasti memikirkan yang efektif buat dirinya. Gitu. Sama ketika kita mau mengeluarkan uang tersebut. Betul apa enggak teman-teman semuanya? Betul. Betul. Pertanyaan teman-teman saat ini yang dialami hingga saat ini, ketika menghasilkan uang itu yang penting butuh atau mencari yang terefektif? Ayo, Yang efektif, yang terefektif. jujur ya, terefektif enggak? Efektif dalam menghasilkan uang atau yang penting menghasilkan uang? Ini penting Yang sekali penting dalam mindset menghasilkan kita. uang. Banyakan sekarang itu yang penting menghasilkan uang. Itulah kenapa masyarakat kita ini nggak berkembang-berkembang. Beda dengan orang-orang di luar negeri, teman-teman semuanya. Ketika kerjaannya efektif, maka hasilnya besar gitu. Itu yang diprioritaskan di luar negeri. Beda dengan di negara kita yang penting dapat duit gitu. Karena merasa susah cari duit kan gitu. Padahal keluar duitnya juga mikir-mikir lagi. Kalau yang penting dapat duit, kita keluar duitnya juga nggak mikir-mikir nggak masalah gitu. Tapi yang penting dapat duit, tapi keluarnya tetap mikir-mikir. Wah, mau belanja ini sayang, mau belanja itu juga eman, dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali ya teman-teman semuanya. Nah, saat ini kita harus menemukan yang efektif. Sama-sama keluar waktu, tenaga, operasional, pikiran, uang, dan tempat ya. Relasi sekalipun ya. Kita harus mencari yang efektif ya.
Waktu kita semakin berkurang, kita semakin tua loh teman-teman semuanya. Apakah teman-teman pengen kerjaannya seperti itu terus, yang dari pagi sampai sore? Itu tergantung teman-teman. Kembali lagi kepada pilihannya ke teman-teman. Tapi di sesi Zoom saat ini, saya menegaskan ke teman-teman semuanya, untuk membantu kepada teman-teman semuanya, memilihkan yang terefektif buat teman-teman semuanya. Nah, urusan nanti mau diambil keputusan untuk melangkah atau tidaknya itu kembali kepada teman-teman semuanya. Karena ini adalah sebuah edukasi, edukasi yang dimana kita menggunakan kepedulian yang tinggi. Nah, kita ingin menghasilkan uang nggak? Nah, gitu. Anda semuanya yang hadir pada kesempatan hari ini, ya, pengen menghasilkan uang yang lebih efektif nggak? Sangat pengen. Sangat pengen efektif. Sangat pengen ya. Ketika kita sangat pengen yang mencari yang efektif, kita harus analisa terlebih dahulu. Kita telusuri. Kira-kira apa sih cara yang menghasilkan uang yang paling efektif, yang turun-temurun dari zaman dahulu hingga saat ini, kan gitu. Yang terbukti mewujudkan banyak orang kaya. Dilakukan dari zaman dulu hingga saat ini, disunahkan oleh para nabi dan sahabat, dianjurkan lagi oleh agama, teman-teman semuanya. Terbukti aman dan jelas prosesnya. Kalau sudah terbukti aman dan terbukti banyak orang kaya, artinya jarang sekali mendapatkan kegagalan di dalamnya dibanding aktivitas-aktivitas yang lainnya. Kemudian yang terakhir, keuntungannya pasti berlipat-lipat. Ingat, pasti berlipat-lipat. Agama sudah menganjurkan, orang-orang terdahulu sudah banyak mencontohkan, ya keuntungannya pasti berlipat-lipat, terbukti aman dan jelas prosesnya. Kenapa kita sudah tahu seperti itu, kita nggak menjalaninya, malah justru memilih hal yang lebih sulit untuk hidup kita. Kenapa alasannya? Ketidaktahuan, Mas. Ya, ketidaktahuan ya. Ini adalah basicnya. Hidup kita di dunia ini yang sekali ini kita harus tahu basicnya. Basic kita hidup apa? Untuk bertahan hidup khususnya. Untuk membangkitkan ekonomi kita semakin baik lagi ke depannya. Itu kita harus tahu basicnya. Basic yang diajarkan, yang dicontohkan, yang dianjurkan, yang sudah terbukti banyak orang kaya adalah basic wira usaha teman-teman semuanya ya. Jaminan paling efektif dan menghasilkan uang dengan jumlah besar. Hanya di wirausaha. Di luar wirausaha itu bisa dikategorikan sangat-sangat kecil sekali kemungkinannya. Nah, gitu. Misalkan jadi artis, ya. Sekuat-kuatnya artis atau selong-tem-long-temnya artis itu berapa lama sih kan gitu. Contohnya kan gitu. Jadi wirausaha ini adalah hal yang paling dicontohkan, yang paling terbukti dari zaman dulu hingga saat ini bahkan nanti teman-teman semuanya. Nah, pertanyaannya teman-teman semuanya, kalau sudah tahu bahwa wirausaha itu paling efektif untuk menghasilkan uang, paling efektif untuk mensolusikan ekonomi hidup kita, apakah kita mau melangkah atau hanya sekedar melihat saja orang yang berwirausaha teman-teman semuanya? Langkah. Melangkah maju. Siap melangkah atau hanya melihat, menonton? Ya, langkah bergerak. Bergerak ya. Melangkah. Alasan sering kena scam. Nah, ini rambu-rambu yang paling difahami, harus kita pahami. Kenapa masyarakat kita ini sering kena scam, kena tipu, kena ini dan lain sebagainya sampai puluhan juta, ratusan juta, bahkan sampai miliaran rupiah. Pertama, nggak punya mentor ahli. Nggak ada mentor yang diajak sharing. Nggak ada mentor yang bisa dikonsultasi. Saya melangkah seperti ini, benarnya seperti apa, saya harus bagaimana, dan lain sebagainya. Itu nggak ada teman-teman semuanya. Hanya adanya seorang yang dadakan menjadi leader. Nah, leader karena peringkat, nggak punya pengetahuan, nggak punya pengalaman. Nah, itu beda itu. Nah, yang kedua, modal tidak dikelola sendiri. Ya, itulah terjadi kenapa kita sering kena scam. Ya, modalnya dipegang orang lain, investasi dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, akadnya bukan wirausaha, teman-teman. Saya yakin 99% yang kena scam-scam itu nggak masuk kategori akad wirausaha, teman-teman semuanya. Nggak ada syarat-syarat yang menguatkan di dunia wirausaha. Coba teman-teman analisa sendiri. Yang keempat, tidak punya partnership. Sebuah peluang bisnis, peluang usaha, apapun bentuknya, ketika dia berdiri sendiri, nggak ada partnershipnya, nggak ada koneksi ke sana ke sini, nggak ada kolaborasi ke sana ke sini, itu rawan sekali condong ke scam teman-teman semuanya. Ya. Nah, yang selanjutnya tidak halal bahkan riba teman-teman semuanya. Ponzi, money game ya, itu nggak halal bahkan riba. Ini otomatis kita kena getahnya nanti. Nah, yang terakhir tidak pernah konsul
atasi. Ya, termasuk yang sudah mulai berwirausaha, tapi teman-teman mulai berwirausaha tanpa konsultasi, percuma, buang-buang duit, buang-buang waktu, tenaga, pikiran, dan buang-buang kesempatan teman-teman semuanya. Ketika kita memiliki ilmu-ilmu di atas ya, rambu-rambu di atas kita kuasai, kita ini terbebas yang namanya scam teman-teman semuanya, anti scam. Sepakat teman-teman semuanya? Sepakat, Master. Sepakat. Nah, kita akan membedah wirausaha digital ini agar bisa merasakan cuan 10 kali lipat hingga 100 kali lipat seperti para mentor yang alami. Ya, termasuk saya pribadi ya teman-teman semuanya. Sudah lebih dari 100 kali lipat dari modal yang awal pertama kali saya gunakan. Nah, saat ini bukan eranya kena scam-scam lagi ya. Tinggalkan program yang abu-abu, subhat, abal-abal. Nah, semacam itu. Contohnya seperti investasi yang berbau riba, memberikan bunga yang flat dan lain sebagainya. Bisnis ROI harian yang nggak kita tahu prosesnya, alurnya seperti apa. Pola Ponzi yang hanya bermain uang dengan sistem jaringan, HYBO dan judol. Nah, program trading yang sifatnya manual, kita belajar klik-klik sendiri, buy sell sendiri yang kita tidak tahu benar-benar seluk-beluknya. Nah, arisan dan pinjaman online teman-teman semuanya. Hindari saat ini hal-hal semacam itu kalau kita belum memiliki pengetahuan ilmu-ilmu yang luas teman-teman semuanya. Kita akan habis waktu, habis operasional, dan kita malah lebih dalam kena scam dan scam terus teman-teman semuanya. Siap ya mengedukasi masyarakat secara luas khususnya ya.